Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya ingin berbagi satu isi ceramah yang saya dengar dari seorang ustaz yang disampaikan pada malam ke-11 bulan Ramadan. Nah, menurut saya materi yang beliau sampaikan itu sangat bagus sekali, sehingga saya berkeinginan untuk berbagi dengan teman-teman. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan satu tambahan ilmu bagi kita semua. Nah, teman-teman sekalian, pada awal ceramahnya Ustadz tersebut mengutip satu firman Allah Subhanahu wa taala yang termuat di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita semua supaya bersegera dalam mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menerangkan di dalam tafsir Al-Munir yang merupakan karyanya, bahwa dalam ayat ini ada satu kaidah bagaimana cara kita mengelola kehidupan ini dengan baik dan benar. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk bersegera dengan kalimat wasari'u, bersegeralah. Nah, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ketika kita mencari atau mengejar sesuatu yang sifatnya atau orientasinya kepada kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya bersegera. Nah, dalam konteks ayat ini, bersegera dalam hal apa? Dalam mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, dalam meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat lain juga Allah serukan supaya kita bersegera. Misalnya dalam Quran surah Adz-Dzariyat ayat ke-50, Allah berfirman, fafirru ilallah, bersegeralah menuju kepada jalan Allah. Nah, jalan Allah itu orientasinya adalah kehidupan akhirat. Nah, sehingga kita diperintahkan untuk bersegera, untuk meraihnya, untuk menggapainya. Tetapi sebaliknya, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ketika kita mengejar atau mencari kehidupan yang sifatnya atau orientasinya duniawi, maka Al-Quran mengungkapkan dengan kalimat yang sebaliknya. Misalnya dalam Quran surah Al-Mulk ayat ke-15. Al-Mulk ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Nah, di dalam ayat ini ketika kita mencari atau mengejar sesuatu yang sifatnya duniawi, maka Allah tidak perintahkan kita bersegera, tetapi malah sebaliknya, famshu, ya, berjalan saja. Berjalan. Berbeda ketika sesuatu orientasinya kehidupan akhirat. Allah perintahkan kita supaya bersegera. Nah, beginilah seharusnya kita sebagai orang yang beriman dalam menyikapi kehidupan kita. Ketika itu orientasinya akhirat, maka segera kita tunaikan, segera kita kerjakan. Tetapi apabila orientasi itu duniawi sifatnya, maka kita tidak perlu bersegera, tapi cukup berjalan saja. Nah, yang sering terjadi adalah kebalikannya, ya. Kalau kita lihat, ya, kebalikannya dalam realitas kehidupan ini banyak kita temui. Ketika orang mengejar dunia, malah dia bersegera. Tetapi untuk kehidupan akhirat malah lama sekali, ya, lambat, santai gitu, ya. Tidak bersegera. Nah, jangan sampai demikian. Orang beriman tidak boleh salah dalam menyikapi
kehidupan ini. Kalau ada seruan yang orientasinya kehidupan akhirat, maka kita bersegera. Nah, misalnya contohnya ketika ada panggilan azan untuk menunaikan sholat. Nah, kalau orang beriman ketika mendengar azan, maka dia bersegera untuk menunaikan sholat, ya, dengan mendatangi masjid misalnya di tempat sekitar tinggalnya, bersegera, tidak menunda-nundanya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya bersegera untuk orientasi akhirat kita? Karena kita manusia ada batas usianya. Ya, dan kita tidak tahu kapan ajal itu akan menghampiri kita. Ya, bisa cepat, kemudian bisa juga lambat, tapi itu menjadi rahasia. Tidak ada satu manusia pun yang mengetahui kapan dia akan meninggal dunia. Nah, oleh sebab itu ketika ada kesempatan kita untuk menunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ditunda. Ya, sholat jangan ditunda, berbuat baik jangan ditunda, beramal saleh jangan ditunda. Khawatirnya kenapa? Khawatirnya adalah kita takut bahwa belum sempat kita mengerjakan kebaikan itu, ajal kita yang terlebih dahulu menghampiri kita. Nah, ini yang kita takutkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka untuk sesuatu yang orientasinya akhirat harus segera kita kerjakan. Tapi sebaliknya, orientasinya dunia, ya kita tidak perlu terburu-buru, tidak perlu tergesa-gesa, berjalan saja. Ya, dunia itu tidak akan kemana. Sesuatu yang Allah sudah tetapkan untuk kita, maka suatu saat nanti dia pasti akan sampai kepada kita. Nah, bukan berarti pula ayat ini menyuruh kita untuk berpangku tangan, ya, tidak demikian. Tetap usaha ikhtiar harus kita lakukan, tapi dengan niat itu tadi, ya, semata-mata beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, supaya yang kita kerjakan dengan niat karena Allah itu mendapatkan nilai, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini dilanjutkan wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan kita juga diperintahkan supaya bersegera mendapatkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, ini saya kira sebagai balasan, ya, bagi mereka orang-orang yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam ketaatan, dalam ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan sediakan bagi mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Nah, kita berlomba-lomba beramal saleh yang tujuannya nanti adalah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Baqarah ujung 183 itu, la'allakum tattaqun. Nah, kita berharap supaya nanti Allah Subhanahu wa taala menyematkan kepada diri kita sebagai pribadi yang bertakwa itu. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk mendidik diri kita, mulai dari hati kita, lisan kita, kemudian tindakan kita untuk lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.